Sari, NIM T 2018-2034 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran bahasa Arab di tingkat madrasah, SD atau MI. Nah, menurut hasil observasi amati pada bulan kemarin, nah di situ metode yang paling pas saya akan menggunakan metode yang ada di Indonesia, tapi teknik pengajarannya itu yang harus kita bedakan. Nah, di situ biasanya kalau dalam pembelajaran bahasa Arab sendiri itu menggunakan metode hiwar, metode kitabah, kiroah, dan mendengar. Nah, di situ kan siswa adalah cerminan dari guru itu sendiri. Nah, kita tuh sebagai guru makanya harus menata niat, harus selalu senang, harus selalu terlihat bahagia, harus bisa membuat siswa itu bisa mengerti, dan jangan gagap untuk berbicara agar kita mentransfer ilmu kita kepada siswa itu akan sampai. Nah, dari penjelasan tadi di sini saya tetap mengacu pada metode pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, di sini cara pengajarannya itu saya menggunakan yang awal kita menggunakan materi hiwar misalkan. Nah, pada materi hiwar itu kita bisa akan mencapai banyak metode yang kita inginkan dalam pengajaran itu bisa tercapai gitu. Nah, saat hiwar itu kita pertama kalinya itu harus menerapkan metode kitabah. Nah, sebelum kita mencapai ke kiroah, kita harus ke kitabah dulu. Nah, ke kitabah itu kita harus memahami atau membaca di masing-masing bangku. Nah, setelah di masing-masing bangku, kita bisa menerapkan hiwar biasanya 2 atau 3 orang. Ya, di situ pembentukan kelompok, dan pembentukan kelompoknya itu kita suruh maju ke depan untuk membaca percakapan itu satu sama satu lawan. Nah, setelah itu di situ kan siswa yang ada di bangku-bangku itu juga mendengar. Nah, di situ kita udah mencakup banyak hal. Nah, setelah mendengar itu kita ditanya satu persatu kosakata. Nah, di situ dari dalam percakapan situ kita terapkan misalkan 10 kosakata yang asing dan belum kita ketahui. Nah, di situ kita suruh menghafal. Jadi banyak metode, banyak yang dijelaskan dalam pembelajaran hiwar itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa menggunakan metode kitabah, menulis, dan kiroah, membaca. Lalu kita ada metode mendengar juga pada pengelompokan tersebut. Nah, yang terakhir itu bisa kita menggunakan metode menghafal. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.